Resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa KDM itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Pak Gub, soal wali kota Bekasi dan Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lain. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur Syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu loh. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Tapi anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Deddy, izin Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Pak Gub, soal wali kota Bekasi dan Bupati. Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Dan bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur masih syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Tapi anjuran Pak Gubernur sendiri seperti apa? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
pernyataan resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Wali Kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin, dan bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini Pak. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur? Kenapa? Syuting acara TV Pak. Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, Apa bagi Bapak itu? Secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu loh. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. tapi anjuran Pak Gubernur sendiri. Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
pernyataan resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini, mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Kalau soal wali kota Bekasi dan Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini Pak. Mungkin pesan untuk kepala daerah lain. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur? Syuting acara TV Pak. Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, apa bagi notarisnya? Secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu loh. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. tapi anjuran Pak Gubernur sendiri Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
Resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa KDM itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya ucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Kalau soal wali kota Bekasi dan Bupati. Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin dan bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lain. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur Kenapa? syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, Apa bagi Natal itu? Secara etik kembali kepada wakil bupatinya. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. tapi anjuran Pak Gubernur sendiri seperti apa? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati, dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan, ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Pak Gub, soal wali kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin, terbilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak, Wakil Bupati Cianjur masih syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Tapi anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
Resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini, mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Pak Gub, soal wali kota Bekasi kena Bupati. Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini Pak. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur Syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral apa bagi notaris? Secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Tapi anjuran Pak Gubernur sendiri seperti apa? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
Resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa KDM itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini, mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Wali Kota Bekasi dan Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lain. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur Syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu loh. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Oke, anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
Resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa KDM itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya ucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini, mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Pak Gub, soal wali kota Bekasi dan Bupati. Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lain. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur Kenapa? syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Oke, anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
Resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa KDM itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini, mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Pak Gub, soal wali kota Bekasi dan Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lain. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur ramenya masih syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu loh. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Oke, anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka saudara wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
Resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa KDM itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini, mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Pak Gub, soal wali kota Bekasi dan Bupati. Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lain. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur ramenya masih Syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Tapi anjuran Pak Gubernur sendiri seperti apa? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka saudara wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Pak Gub, soal wali kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lain. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur masih syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Oke, anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat concern terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Wali Kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat concern terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin, terbilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak, Wakil Bupati Cianjur masih syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu loh. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Tapi anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 OTDA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Bagus, wali kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur Syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Tapi anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
pernyataan resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Wali Kota Bekasi Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini Pak. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur? Kenapa? Syuting acara TV Pak. Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, Apa bagi sih? Secara etik kembali kepada wakil bupatinya. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Tapi anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
Resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa KDM itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini, mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Pak Gub, soal wali kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lain. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur? Kenapa? Syuting acara TV Pak. Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Tapi anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati, dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan, ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Wali Kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin, terbilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak, Wakil Bupati Cianjur Kenapa? syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, Apa bagi Natal itu? Secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu loh. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. tapi anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
pernyataan resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Wali Kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini Pak. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur Syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Tapi anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
Resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Wali Kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin dan bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini Pak. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur? Kenapa? Syuting acara TV Pak. Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, Apa bagi latar secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu loh. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Oke, anjuran Pak Gubernur seperti apa? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Pak Gub, soal wali kota Bekasi dan Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur? Kenapa? Syuting acara TV Pak. Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, Apa bagi notaris? Secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu loh. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. tapi anjuran Pak Gubernur sendiri Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
pernyataan resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Wali Kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini Pak. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak, Wakil Bupati Cianjur Syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, apa bagi notarisnya? Secara etik kembali kepada wakil bupatinya. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Tapi anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
Resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Wali Kota Bekasi Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini Pak. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur Syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, apa bagi notarisnya? Secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu loh. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Tapi anjuran Pak Gubernur sendiri seperti apa? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka saudara wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
Resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa KDM itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini, mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Pak Gub, soal wali kota Bekasi dengan Bupati. Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin dan bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lain. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur masih syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Oke, anjuran Pak Gubernur sendiri seperti apa? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 Odda. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Pak Gub, wali kota Bekasi dengan Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lain. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur masih syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Bukan, etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Oke, anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Pak Gub, soal wali kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin, bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini Pak. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak, Wakil Bupati Cianjur Syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Tapi anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
Resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Kalau soal wali kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini Pak. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur Syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, apa bagi notarisnya? Secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Tapi anjuran Pak Gubernur sendiri anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Deddy, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Pak Gub, wali kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Dan bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur masih syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Tapi anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
Resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya, tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Deddy, izin Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Wali Kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Dan bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini Pak. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak, Wakil Bupati Cianjur masih syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral Apa bagi secara etik kembali kepada wakil bupatinya gitu. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Tapi anjuran Pak Gubernur sendiri anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
Resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa KDM itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini, mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Wali Kota Bekasi dan Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin, bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lain. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur? Kenapa? Syuting acara TV Pak. Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu loh. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Oke, anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Deddy, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Pak Gub, soal wali kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Dan bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur masih syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu loh. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Oke, anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati, dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan, ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Wali Kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin, kita bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak? Wakil Bupati Cianjur masih syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Bukan, etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Tapi anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
Resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Wali Kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin dan bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini Pak. Mungkin pesan untuk kepala daerah lain. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur Syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral apa bagi notaris? Secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu loh. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Tapi anjuran Pak Gubernur sendiri seperti apa? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Deddy, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Pak Gub, soal wali kota Bekasi dan Bupati. Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur masih syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Oke, anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
pernyataan resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Wali Kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini Pak. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur Syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Oke, anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
Resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa KDM itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini, mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Pak Gub, soal wali kota Bekasi dan Bupati. Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin dan bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lain. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur? Kenapa? Syuting acara TV Pak. Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, Apa bagi secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu loh. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Tapi anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Deddy, izin Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Pak Gub, soal wali kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak? Wakil Bupati Cianjur masih syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Oke, anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Pak Gub, soal wali kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur Syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Oke, anjuran Pak Gubernur sendiri seperti apa? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Deddy, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Pak Gub, soal wali kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur masih syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Oke, anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati, dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan, ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Wali Kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin, bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak, Wakil Bupati Cianjur Syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Tapi anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
pernyataan resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Wali Kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini Pak. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak, Wakil Bupati Cianjur Syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, apa bagi itu? Secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu loh. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Tapi anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
pernyataan resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Wali Kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini Pak. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak, Wakil Bupati Cianjur masih syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Tapi anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini, mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Pak Gub, soal wali kota Bekasi kena Bupati. Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin dan bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini Pak. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur Syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral apa bagi notaris? Secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu loh. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Tapi anjuran Pak Gubernur sendiri seperti apa? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka saudara wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
Resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa KDM itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Pak Gub, soal wali kota Bekasi dan Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lain. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur ramenya masih syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu loh. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Oke, anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka saudara wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
Resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa KDM itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini, mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Pak Gub, soal wali kota Bekasi dan Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lain. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur? Kenapa? Syuting acara TV Pak. Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, Apa bagi secara etik kembali kepada wakil bupatinya. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Oke, anjuran Pak Gubernur sendiri. Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Pak Gub, agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Pak Gub, soal wali kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin, dan bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur masih syuting acara TV Pak? Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, secara etik kembali kepada wakil bupatinya, gitu. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. Oke, anjuran Pak Gubernur sendiri? Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan sebelumnya menunjukkan keberanian dalam melakukan penataan wilayah Bekasi yang selama ini dinilai padat dan memiliki beban berat. Namun ia mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terutama dalam proses lelang proyek. Seluruh mekanisme pemerintahan diminta berjalan terbuka tanpa pengaturan tersembunyi. Selain itu, Deddy menyinggung rekam jejak keluarga Asep Surya yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan daerah. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pembangunan dan program yang telah berjalan. Menanggapi arahan tersebut, Asep menyatakan kesiapan melanjutkan kepemimpinan Kabupaten Bekasi tanpa rasa takut. Jadi ya kita tahulah ya di Bekasi ada sebuah peristiwa yang sangat kita sesali ya peristiwa itu. Dan kemudian ya jujur aja secara kedinasan bahwa saya melihat progres kepemimpinan beliau itu berani dari awal ya, berani melakukan penataan Bekasi yang pengapnya luar biasa Pak ya, dan sudah berat banjir. Nah sekarang kan banjirnya juga di Bekasi menurun, tetapi ya peristiwa ini kan peristiwa yang di luar nalar yang saya miliki. Nah tetapi kan pemerintahan harus berjalan, nggak boleh kita terus berkutat pada pembahasan ini. Ini kan radiogramnya sudah terima. Ini sudah ada radiogram dari Mendagri pada gubernur. Ini radiogram dari Mendagri pada gubernur. Itu radiogramnya adalah memerintahkan pada gubernur untuk membuat surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang harus menjadi pelaksana tugasnya adalah wakil bupati. Nah ini radiogramnya sudah ada tadi pagi, registernya nomor 38 ditujukan kepada gubernur dari Mendagri. Ini kan dari gubernur, kemudian ditujukan pada gubernur dari Mendagri, kan sudah ada. Dan kemudian selanjutnya gubernur membuat radiogram kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya sudah kirim radiogramnya. Ini radiogram Mendagrinya sudah ada. Kemudian sangat segera nomornya 100.21368 ODA. Intinya adalah berdasarkan pasal 65 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 23 2014 menegaskan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik di Kabupaten Bekasi. Maka Saudara Wakil Bupati Bekasi untuk melaksanakan tugas wewenang sebagai bupati sampai dengan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut. Jadi kita nunggu proses hukum.
pernyataan resminya kan, sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui memiliki kedekatan dengan Bupati Bekasi Ade Kuswara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan suap proyek. Kedekatan tersebut terjalin seiring fokus pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata wilayah dan melakukan normalisasi sungai di Kabupaten Bekasi. Dalam berbagai kesempatan, Ade Kuswara dinilai menunjukkan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan penataan kawasan kumuh. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan tata kelola Bekasi. Pria yang akrab disapa Kadem itu menyebut hubungan kerja yang terbangun selama ini didasarkan pada komitmen bersama dalam pembenahan wilayah. Deddy bahkan kerap mengingatkan Ade Kuswara dan kepala daerah lainnya agar menjalankan pemerintahan sesuai prinsip kepatuhan terhadap aturan. Pengingat tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pejabat publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi pada Jumat 19 Desember 2025. Sementara itu, Deddy menekankan pentingnya menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Terkait OTT KPK yang menyeret Ade Kuswara, Deddy menyatakan peristiwa tersebut berada di luar nasihat yang selama ini disampaikannya. Ia mengaku tidak pernah mendorong atau membenarkan praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Lantas, Deddy berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan seluruh pejabat publik harus konsisten menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Agenda hari ini aja Pak Gub. Ya, hari ini menghadiri perayaan Natal ya teman-teman, dan saya mengucapkan selamat bagi semuanya. Natal dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan mudah-mudahan jauh dari bencana. Pak Gub, tadi kan ada kasus insiden di pengeboman di dekat sini mungkin Pak Gub, teror di depan Pak Gub. Ya, kita nyatakan bahwa semuanya dalam keadaan aman, siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan-kegiatan ibadah dan harus saling menghormati. Dan saya yakin aparat bisa menyelesaikan berbagai problem ini dengan baik. Dan saya walaupun dinyatakan sebelumnya akan ada ini, saya datang kan. Ini bukti bahwa saya sebagai gubernur menyatakan Jawa Barat dalam keadaan aman. Wali Kota Bekasi kena Bupati. Ya, pertama kita nunggu pernyataan resminya kan. Sampai hari ini kan belum ada pernyataan resminya. Tetapi tentunya saya termasuk yang dekat ya dengan Bupati Bekasi dan sering puji dengan Raja Bongkar karena memang sejak kepemimpinan awalnya sangat konsen terhadap normalisasi sungai dan penataan Bekasi yang sudah lama kumuh. Tetapi dan selama ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Gitu. Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini Pak. Mungkin pesan untuk kepala daerah lainnya. Yang lainnya tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Pak, kalau Cianjur gimana Pak Wakil Bupati Cianjur? Kenapa? Syuting acara TV Pak. Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya sebagai wakil bupati nggak ada masalah, dan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Tapi secara moral, Apa bagi Natal itu? Secara etik kembali kepada wakil bupatinya. Ya, karena itu kalau etik itu kan ukurannya susah. Etik itu kan ukurannya susah ya. Tapi kan kita semuanya menggunakan norma dan setiap orang silahkan berkaca pada dirinya. tapi anjuran Pak Gubernur sendiri. Anjuran saya adalah konsisten pada pekerjaannya dan kemudian yang penting tidak terganggu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Gub. Surat perintah pelaksanaan kegiatan sebagai bupati, ya kan, karena menurut ketentuan undang-undang kan pasti yang
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan arahan kepada Wakil Bupati Bekasi yakni Asep Surya Atmaja untuk tetap melanjutkan roda pemerintahan daerah. Asep kini dipercaya menjalankan pemerintahan Kabupaten Bekasi pasca penangkapan Bupati Ade Kuswara Kunang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah sorotan publik, Deddy menegaskan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya lantaran persoalan hukum yang menjerat pimpinan daerah. Ia menitipkan pesan agar kepemimpinan yang sudah berjalan tetap diteruskan dengan penuh keberanian. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deddy Mulyadi melalui tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu 20 Desember 2025. Lantas Deddy mengakui peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Bekasi merupakan kejadian yang sangat disesalkan. Meski demikian, KDM menilai rasa takut tidak boleh menghambat kerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Deddy juga menilai kepemimpinan